insyaallah bahas tentang tasbih di saat rukuk kalian sujud. Wonten ingkang dereng kumanan lembaranipun. Telas. Lembarannya telas. Nah, sing dereng keduman benjing saged fotokopi melih niki. Niki soalnya tesih 3 pembahasan. Mengucapkan tasbih di dalam rukuk maupun sujud. Di dalam rukuk maupun di dalam sujud, bacaan yang paling utama adalah bacaan tasbih. Namun ada sedikit perbedaan antara bacaan tasbih dalam rukuk dengan bacaan tasbih dalam sujud. Menawi ingkang biasa kita hafalaken, menawi di saat rukuk bacaanipun Subhana rabbiyal qali badan Subhana rabbiyal azim. Menawi sujud Subhana rabbiyal a'la. Bacaan rukuk kalian bacaan sujud nika memang menawi mayoritas ulama mengatakan hukumnya niku janjane sunnah. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i niku menyatakan bahwa hukum bacaan tasbih di dalam sujud dan rukuk niku hukumnya sunnah. Tapi di mazhab Hambali niku hukumnya wajib. Di antara dua pendapat niki, meskipun yang mayoritas niku menyatakan sunnah, namun menawi kita telisik saking hadis-hadisipun langkung kiat pendapat yang kedua yang menyatakan bila bacaan tasbih di saat rukuk dan sujud nika hukumipun wajib. Terus pendapat mayoritas niku belum tentu pendapat yang kuat. Napa mulai namung pendapat mayoritas tapi namung mayoritas tiang awam. Mayoritas tiang awam niku pun mboten dianggap niku. Pendapat mayoritas yang dianggap adalah pendapat mayoritasnya para ulama. Menawi kita ngikuti pendapat mayoritas umume menungso, lah niku bakal rusak. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kamu mentaati mengikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi, yudhilluka an sabilillah, maka mereka semua akan menyesatkanmu jauh dari jalannya Allah. Wah, oke pengikutnya mesti benar, mboten mesti. Pengikutnya paling kathah niku terus mesti benar iku mboten mesti. Sing bener niku pripun? Kata Abdullah bin Mas'ud, ma wafaqal haqqa walau kunta wahdak. Pokoknya sesuai kalian Quran, sesuai kalian hadis, meskipun kita hanya sendirian. Nah niku sing bener nggih wonten niku. Senajan boten dikonco, tapi niku pas kalih Quran hadise nggih niku sing bener. Kembali katen gene pembahasan tasbih kalian, tasbih di dalam rukuk dan sujud. Pendapat yang paling kuat bahwa bacaan tasbih niku hukumnya wajib, sehingga Subhana rabbiyal azim di dalam rukuk dan Subhana rabbiyal a'la di saat sujud niku termasuk salah satu di antara dari wajib sholat. 3 kali kok.
Nah, mungkin kita bahas. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim." Ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, yaitu di surat Al-Waqiah ayat 74, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum. Rasulullah mengatakan pada kami, jadikanlah perintah ayat tersebut di dalam rukuk kalian. Fasabbih bismi rabbikal azim. Menai artosipun kan, maka mensucikanlah dengan nama Tuhanmu yang maha agung. Sehingga perintah ini diimplementasikan di dalam bacaan rukuk. Bacaannya adalah Subhana rabbiyal azim. Falamma nazalat sabbihisma rabbikal a'la, ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la ayat pertama, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi sujudikum. Rasulullah mengatakan kepada kita, kepada kami, jadikanlah perintah ayat tersebut di dalam bacaan sujud kalian. Sehingga prakteknya adalah Subhana rabbiyal a'la. Sehingga jangan sampai terbalik antara bacaan rukuk dan bacaan sujud. Ini kan kita bahas pendapat terkuat tentang bacaan rukuk dan sujud seperti itu hukumnya wajib. Sehingga ketika itu ditinggalkan secara sengaja, hukum sholatnya menjadi batal. Hukum sholatnya menjadi batal. Ketika tidak dibaca atau ditinggalkan secara sengaja, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Nah, ini kalau tentang letakkan berapa kali toh bacaan doa rukuk ataupun sujud niki. Kalau kita bahas wajibnya saja, wajibnya membaca bacaan rukuk dan sujud itu wajibnya hanya satu kali. Ketika jenengan membaca hanya satu kali, itu sholatnya sudah dikatakan sah, karena wajib sholatnya sudah dilaksanakan. Sedangkan sempurnanya itu berapa kali? Sempurnanya itu ada yang menyatakan minimal 3 kali, ada yang menyatakan 10 kali. Dasar hadisnya apa? Tentang yang 10 kali diriwayatkan di Musnad Ahmad. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ma ra'aitu ahadan asbaha bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal gulam, yakni Umar ibn Abdul Aziz. Aku tidak melihat seorang pun yang paling sempurna dengan sholatnya Rasulullah daripada anak ini, yaitu seseorang yang bernama Umar ibnu Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini bukan seorang sahabat, tapi beliau adalah seorang tabi'in. Beliau dianggap sebagai khalifah ke-12, khalifah yang ke-12. Umar yang pertama itu khalifah kedua, nah Umar bin Abdul Aziz ini khalifah yang ke-12. Dan beliau banyak dianggap sebagai al-mujaddid, sang pembaharu. Pembaharu niku mboten maksudnya kok gawe aturan-aturan anyar niku mboten. Tapi yang dimaksud pembaharu niki memperbarui aturan-aturan yang awalnya sudah rusak di masa-masa sebelumnya, diperbarui lagi menjadi aturan yang sama persis seperti zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abdul Aziz menurut Anas bin Malik sholatnya ini mirip sekali dengan Rasulullah. Fahazarna fir ruku'i asyra tasbihatin wa fi sujudi asyra tasbihatin. Kemudian kami kira-kira rukuknya Umar itu dan sujudnya Umar itu ternyata kira-kira dia membaca 10 kali bacaan
tasbih. Ini yang menyatakan bahwa bacaan minimal rukuk dikatakan sempurna atau sujud minimal sempurna itu paling tidak 10 kali. Ada pendapat yang kedua yaitu hanya 3 kali, minimal 3 kali itu sudah dikatakan sempurna. Ini didasarkan pada hadis Sunan Ibnu Majah dan juga ada di hadis yang lain. Rasulullah mengatakan, "Idza raka'a ahadukum falyaqul fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim thalathan. Fa idza fa'ala dzalika faqad tamma ruku'uhu." Ketika salah satu kalian rukuk, maka katakanlah di dalam rukukmu kalimat subhana rabbiyal azim 3 kali. Fa idza fa'ala dzalika faqad tamma ruku'uhu. Ketika dia sudah mengerjakan seperti itu, membaca tasbih 3 kali dalam rukuk, maka rukuknya sudah sempurna. Wa idza sajada ahadukum falyaqul fi sujudihi subhana rabbiyal a'la thalathan. Ketika dia sedang sujud, maka ucapkanlah subhana rabbiyal a'la 3 kali. Fa idza fa'ala dzalika faqad tamma sujuduhu. Ketika dia mengerjakan hal itu, berarti sujudnya sudah sempurna. Dan yang paling banyak dipakai adalah yang hadis yang kedua nih. Minimal 3 kali itu sudah dikatakan rukuknya atau sujudnya niku sempurna. Sehingga yang sering kita dengar para imam atau para pendakwah itu menjelaskan bacaannya itu dibaca 3 kali, dibaca 3 kali. Dan ini juga menjadi pendapatnya Imam At-Tirmidzi. Yang paling sempurnanya bacaan tasbih niku minimal 3 kali. Ketika kurang dari 3 kali, wajibnya sudah cukup tapi belum sempurna. Berarti kan kita dulu kita itu dapat 2 bacaan untuk sujud dan rukuk. Yang satu karena Allahumma rabbana itu dengan adanya ini itu yang paling bagus, paling baik itu yang mana? Niku tidak ada yang paling bagus, tidak ada yang paling rendah. Itu kalau dalam bahasan fikihnya itu adalah ikhtilaf tanawu, perbedaan yang sifatnya niku ragam. Di satu saat jenengan memilih bacaan yang subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim, di saat yang lain jenengan milih dengan lafaz subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, itu juga dipersilahkan. Dan yang dipraktekkan oleh Rasulullah menjelang wafatnya niku yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah menjelang wafatnya adalah yang bacaan yang kedua, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya, mungkin kita jelaskan tentang macam-macam bacaannya juga. Semakin banyak bacaan yang jenengan baca di dalam rukuk maupun sujud itu semakin baik. Rasulullah mengatakan khairu sholatikum tulul kunut. Sebaik-baik sholat adalah yang bacaannya paling panjang. Niki khususnya ketika jenengan sholat sendiri. Ketika jenengan sholat sendiri, maka lakukanlah sholat yang lebih lama. Neng prakteknya rata-rata balik gitu. Terkadang prakteknya balik. Pas berjamaah niku suwe, pas dewe gelis cepete rairang. Padahal seharusnya yang justru yang lama itu adalah ketika munfarid, ketika sendiri. Di dalam rukuk itu ada larangan, dan ketika sujud, ketika rukuk dan sujud itu ada larangan membaca Al-Quran. Apa nih sebabnya? Sebab utamanya adalah ada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas.
Rasulullah mengatakan, ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an wa sajidan. Ingatlah, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika sedang rukuk maupun sedang sujud. Nek pas rukuk kalih sujud niku mboten angsal maos Al-Qur'an. Amma rukuk fa'azimu fihi Rabb. Adapun ketika rukuk maka agungkanlah Allah di dalam rukuk. Ketika sedang rukuk memperbanyak bacaan yang sifatnya niku mengagungkan Allah. Bacaan tasbih ketika rukuk itu diperbanyak. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Sedangkan ketika sujud mempersungguhlah untuk berdoa. Faqaminun ayyustajabu lakum. Maka pasti atau berpeluang besar dikabulkan doa itu untuk kalian. Ketika sedang sujud disunnahkan untuk memperbanyak doa. Karena di dalam rukuk, di dalam sujud sendiri bacaannya itu ada dua. Kalau di dalam rukuk kan namun satu nih, bacaan tasbihnya saja, bacaan rukuk. Tapi kalau bacaan ketika sedang sujud niku ada dua macam. Macam yang pertama adalah bacaan tasbih yang menjadi wajib sholat tadi. Yang kedua bacaan doa. Ketika sujud itu juga disunnahkan untuk berdoa. Ketika sedang sujud juga disunnahkan untuk banyak berdoa. Berdoa apa kemauan? Berdoa apa kemauan? Mau berdoa urusan dunia, mau berdoa urusan agama, urusan akhirat, di dalam sujud itu disunnahkan, diperbolehkan. Ulangi, ketika sedang sujud ada dua bacaan. Bacaan yang pertama adalah bacaan sujud tadi, tasbih dalam sujud, dan ini hukumnya wajib. Kemudian yang kedua bacaan doa yang merupakan permohonan pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi tentang hadisnya Abdullah bin Mas'ud tadi. Ketika sedang sujud fajtahidu ad-du'a, maka mempersungguhlah untuk berdoa, maka pasti doa itu akan dikabulkan. Hadis yang kedua tentang posisi yang paling dekat seseorang dari Allah adalah ketika sedang sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Paling dekatnya seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa di dalam sujud. Di dalam rukuk dan sujud tadi tidak boleh membaca ayat, tidak membaca Al-Qur'an, tidak boleh membaca Al-Qur'an. Berarti doa yang tercantum dalam Al-Qur'an tidak boleh. Nah, ketika kita membaca doa, yang doa itu tertulis di dalam Al-Qur'an, maka hukumnya diperbolehkan karena niatnya adalah berdoa. Niatnya adalah berdoa. Dan ini dijelaskan oleh Imam Az-Zarkasi. Mahallul karahah idza qasada biha al-qiraah. Yang dimaksud dibenci membaca Al-Qur'an di dalam sujud itu adalah ketika meniatkan bacaan itu membaca Al-Qur'an. Fa idza qasada biha ad-du'a wa sana fayambaghi ayyakuna kama law qanata bi ayatin Al-Qur'an ay fala yakunu makruhan. Adapun ketika dia berniat membaca bacaan tersebut untuk berdoa, niatnya ini mboten maca Quran tapi niatnya adalah berdoa, maka boleh dia membaca hal tersebut, tidak dibenci. Jadi yang penting niatnya itu bukan membaca Al-Quran,
niatnya adalah berdoa, maka itu diperbolehkan. Contohnya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan ada ayatnya tengene Al-Qur'an gitu. Kemudian ketika kita sedang sujud membaca doa itu, maka niatnya adalah berdoa. Nah, itu diperbolehkan. Berbeda ketika jenengan maca niku niate niku membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an niku mboten kudu maca mushaf niku mboten. Terkadang kita niku kan pun terpatri naik sing dimaksud maca niku nggih maca tulisan. Padahal al-qiraah dalam bahasa Arab niku bisa jadi diartikan membaca secara hafalan juga termasuk. Kembali ke wani bacaan minimal 3 kali itu sebagai syarat sempurnanya. Kalau 1 kali itu adalah syarat wajibnya. Wajibnya itu sekali, 3 kali itu adalah sempurnanya. Sehingga umpama jenengan membaca itu sampai berpuluh-puluh kali pun juga diperbolehkan, dengan syarat ketika jenengan bukan sebagai bukan sebagai imam. Karena ketika jenengan sebagai imam kemudian membaca sampai lama, itu berarti malah memberatkan terhadap makmumnya, Kalau di dalam sujud diperbolehkan untuk berdoa, disunnahkan untuk berdoa, tapi kalau di dalam rukuk niku mboten angsal berdoa, khusus hanya untuk bacaan tasbih. Kemudian bagaimana ketika ada kasus ketika kita sedang rukuk keliru membaca bacaan sujud, atau ketika sedang sujud keliru membaca bacaan rukuk? Nah, terbalik karena lupa. Bagaimana ketika seseorang itu terbalik karena lupa? Dan mungkin ini sering terjadi. Kadang ketika kita niku nglamun, niku pas at-tahiyat macane Al-Fatihah. Gitu, kadang pas sholat niku rada konsentrasine rada bubar. Rada ngeblank ngoten. At-tahiyat malah macane Al-Fatihah kok amin. Kok at-tahiyat kok amin. Ya. Orang yang membaca doa rukuk ketika sujud atau sebaliknya, ini ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, dia teringat sebelum bangkit dari rukuk ataupun sujud, kemudian dia membaca doa yang sesuai. Jadi ketika dia sedang sujud, sedang rukuk, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ajeng iktidal, ajeng sami Allahu liman hamidah, kelingan kuyu kleru. Akhirnya baleni bacaan ruku, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah, ketika kondisinya seperti ini, maka dia tidak ada kewajiban untuk melakukan sujud syahwi, karena dia tidak meninggalkan wajib sholat. Kemudian yang kedua, ketika kondisi yang kedua adalah ketika dia tidak teringat untuk melakukan bacaan yang sesuai sehingga dia meninggalkan rukun tersebut. Jadi pas sujud, pas rukuk niku maca bacaan sujud, begitu sampun berdiri iktidal, sampun tegak niku lagi kalingan, oh iya mau ki macane malah bacaan sujud. Nah, ketika kondisi seperti ini, maka dia diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi karena dia telah meninggalkan wajib salat. Sebagaimana keterangan dari Imam Ibnu Utsaimin yang mengatakan, "Idza ata bi qaulin masyru'in fi ghairi mawdi'ihi fa innahu yusannu lahu ay yasjuda lis-sahwi." Jika seseorang membaca doa di dalam sholat tidak pada tempatnya, maka dianjurkan baginya untuk melakukan sujud sahwi. Rukuk malah maca sujud, maca bacaan sujud, atau sujud malah kleru maca bacaan rukuk,
Nah, dia diharuskan melakukan sujud syahwi. Nah, kemudian bagaimana bagi makmum? Nah, terkadang imamnya pun benar, tapi makmumnya sing keliru dhewe. Nah, kalau imamnya sebelum bahas niki, imamnya sujud sahwi padahal makmumnya mboten rumangsa salah. Sing salah kan namung imamnya le maca rukuk pas sujud, le maca sujud pas rukuk. Nah, imamnya kan berarti sing keliru, sehingga imamnya melakukan sujud syahwi, maka berlaku kaidah umum innama ju'ilal imam liyutamma bi. Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Fa idza sajada fasjudu. Ketika imam melakukan sujud, maka ikutlah sujud. Meskipun jenengan sebagai makmum niku tidak melakukan kesalahan, kemudian imam melakukan sujud sahwi, nggih jenengan manut mawon, ikuti imam di dalam melakukan sujud syahwi. Mboten sah balelo, mboten sah protes. Iki imame ngopo? Mboten sah protes. Lalu bagaimana ketika yang salah itu adalah makmumnya sendiri? Apakah makmum melakukan sujud sahwi sendiri? Jadi imamnya pun benar bacaane, rukuk nggih bacaan rukuk, sujud nggih bacaan sujud. Sedangkan makmumnya niku keliru. Maka ada dua kondisi juga. Kondisi yang pertama tentang makmum yang tidak masbuk. Makmum yang tidak masbuk. Kondisi yang makmum yang tidak masbuk niki sing melu saking rakaat pertama, sehingga dia membaca rukuk ketika sujud ataupun sebaliknya, maka bagi makmum yang seperti ini tidak disyariatkan melakukan sujud sahwi. Kaidah umumnya adalah bacaannya imam itu otomatis menjadi bacaannya makmum, dan kesalahannya makmum yang seperti itu sudah ditanggung oleh imam. Penjelasannya ada di penjelasannya seorang mufti dari Saudi. Beliau mengatakan, Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan idza saha al makmum fi shalah, ketika makmum itu lupa di dalam sholatnya, walam yakun masbukon, dan dia bukan makmum masbuk, ai adraka jami'ar rakaati ma imamihi, maksudnya adalah dia menjumpai semua rakaat di dalam bersama imamnya. Kama law nasiya ayyaqula subhana rabbiyal azim fi ruku', sebagaimana jika dia lupa tidak mengatakan subhana rabbiyal azim di dalam ruku', fa innahu la sujuda alaihi, maka tidak ada sujud sahwi bagi makmum tersebut. Jadi ketika jenengan makmumnya niku makmum mboten masbuk, makmum dari rakaat pertama, kemudian pas rukuk niku jenengan keliru maca bacaan sujud atau sebaliknya, maka jenengan tidak punya kewajiban untuk melakukan sujud syahwi sebagai makmum. Sebabnya li'annal imam yatahammalahu anhu, karena imam ini sudah menanggung kekurangan dari bacaannya makmum. Nggih mboten sah terus disepelekke. Pol-pole ra maca wis ditanggung karo imame kok. Tetap jenengan dianjurkan tetap membaca bacaan tersebut. Ini kan masalahnya bukan sengaja, tapi masalahnya adalah lupa. Kalimatnya tadi kan idza saha al makmum, ketika makmum itu lupa. Tapi ketika makmum niku memang sengaja tidak membaca bacaan rukuk atau tidak, atau sengaja tidak membaca bacaan sujud, maka hukum sholatnya makmum ini menjadi batal, karena dia sengaja tidak melakukan wajib sholat.
Jadi bedakan antara yang tidak melakukan karena sengaja dengan yang tidak melakukan karena lupa. Atau melakukannya niku memang sengaja diwale. Iki aku cara anyar. Jadi ben napa nggih? Variasi. Pas rukuk tak maca bacaan sujud. Pas sujud tak maca bacaan rukuk. Ketika jenengan sengaja melakukan seperti itu, maka hukum sholatnya jenengan meskipun sebagai makmum, hukum sholatnya jenengan itu tidak sah alias batal. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua adalah bagi makmum masbuk. Jadi lupa membaca bacaan rukuk di dalam sujud, atau sebaliknya ini bagi makmum yang masbuk. Nah, bagi makmum yang masbuk sehingga salamnya tidak bersamaan dengan imam, maka dia sujud sahwi setelah menambah jumlah rakaat yang tertinggal. Artinya jenengan niku jadi makmum yang masbuk, terus wau pas sholat niku kleru bacaane. Pas rukuk kok maca bacaan sujud, pas sujud kleru bacaan rukuk, pas napa atahiyat malah ramaca tahiyat malah Al-Fatihah, terus mboten sempat baleni bacaan tahiyate. Nah, maka ketika kondisi seperti itu jenengan diharuskan untuk melakukan sujud sahwi setelah menambah kekurangan rakaat salat. Jadi mau jenengan jadi makmum masbuk kemudian melakukan kekeliruan, maka jenengan tetap melakukan sujud sahwi. Mboten sah isin nggih, mboten sah isin. Terkadang kita niku yo napa nggih? Iki kok ndak dadi pitakonan, wis mending rasah nganggo sujud sahwi. Ndak ditakoni. Perkewuh karo kancane. Kalau isuk niku kula enten napa? Pelanggan potong rambut niku kalih tanglet. Enten suatu kondisi pernah terjadi niku imam sholat janjane niku sholatnya 4 rakaat, janjane sholatnya 4 rakaat, tapi dia baru 3 rakaat sudah atahiyat lalu salam. Padahal sebenarnya makmumnya itu sudah mengingatkan. Makmum yang shaf pertama ada yang mengingatkan, makmum yang shaf kedua itu hampir semuanya mengingatkan, sudah membaca tasbih subhanallah, tapi imam ini ku mboten nggape. Mboten nggapene krana napa? Krana pun sepuh. Mungkin mboten krungu. Akhirnya tetap tahiyat lalu salam. Ya, terus pripun ketika seperti itu? Ketika seperti itu adalah imamnya ketika memang dia tidak tahu wajib sholatnya, kan berarti dia meninggalkan karena memang tidak tahu. Karena dia memang lupa, tidak tahu, ya insya Allah hukum sholatnya sah. Tapi berbeda bagi orang yang yang sudah tahu bahwa imam itu salah. Dia wajib untuk nambah 1 rakaat lagi. Dia wajib nambah 1 rakaat lagi, kemudian melakukan sujud syahwi. Nah, kondisi yang seperti ini kan napa nggih? Mungkin ketika kita melihat seperti itu rada aneh gitu. Imame wis bubar, iki makmume kok isih do jenglit-jenglit dhewe iki piye? Padahal ketika memang kita mau bener salatnya nggih memang harus seperti itu. Nek kurang ya kudu nambah, mboten sah pekewuh kalih koncone. Kemudian kita jelaskan, kita bahas tentang bacaan rukuk maupun bacaan sujud. Doa yang pertama ketika rukuk ataupun sujud, ya, ketika rukuk dulu, bacaan yang paling pendek yaitu Subhana Rabbiyal Azim. Berdasarkan hadis yang pertama tadi, Subhana Rabbiyal Azim. Ini dibaca berapa kali? 3 kali. 3 kali minimal agar sempurna. Kemudian ada juga yang
menjelaskan ditambahi dengan kalimat wa bihamdih, meskipun mayoritas ulama mengatakan tambahan wa bihamdih niki mboten sahih, sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Abu Dawud. Beliau mengatakan wa hadhihi ziyadah nakhafu alla takuna mahfuzah, dan tambahan wa bihamdih ini kami khawatir bahwa tambahan itu tidak sahih. Sehingga kalau Imam Abu Dawud lebih memilih tidak ada tambahan wa bihamdi, meskipun sebagian ulama yang lain memperbolehkan meskipun itu tidak sahih, itu tetap diperbolehkan, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan wa in qala subhana rabbiyal azim wa bihamdi fala ba'sa, jika dia mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi maka tidak masalah. Jadi jenengan ajeng milih subhana rabbiyal azim yang lebih sahih, itu lebih baik. Kalaupun ditambahi wa bihamdi juga mboten napa-napa. Tapi kalau melihat kesahihannya, yang lebih sahih hanya subhana rabbiyal azim tanpa tambahan wa bihamdi. Kemudian doa yang kedua, ini juga yang pertama tadi juga berlaku di sujud. Ketika sujud bacanya subhana rabbiyal a'la, sedangkan tambahan wa bihamdi ini hukumnya juga lemah, meskipun tidak dilarang. Kalaupun jenengan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu diperbolehkan, tapi yang lebih sahih tidak pakai tambahan wa bihamdi. Untuk mengatakan meskipun tidak sahih terus untuk mengatakan niku mboten sahih terus mboten angsal niku tidak tergesa-gesa. Tambahan iki ra sahih dadi rasa mboten. Dilihat dulu komentarnya para ulama. Meskipun tidak sahih bisa jadi tetap dipakai, mboten masalah. Adapun bacaan yang kedua adalah yang ditanyakan oleh Mas Suwon niku. Subhanallah, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Hadis ini bacaan ini sering digunakan oleh Rasulullah ketika Rasulullah sudah pernah menerima wahyu, yaitu surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat An-Nasr ini adalah surat yang terakhir yang turun kepada Rasulullah. Kalau ayat yang terakhir yang turun kepada Rasulullah adalah Al-Maidah ayat ini. Al-Yawma akmaltu lakum itu surat apa? Al-Maidah ayat 3 gitu. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Itu ayat terakhir. Sedangkan surat yang terakhir yang turun kepada Rasulullah adalah surat An-Nasr. Sehingga turunnya surat An-Nasr ini menjadi isyarat bahwa wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah dekat, sebagaimana yang ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas sejalan dengan pemahamannya Umar bin Khattab. Dulu kalau pernah dijelaskan waktu Ahad pagi sama Ustaz Arifudin. Ustaz Arifudin dulu pernah menjelaskan itu. Ketika Umar bin Khattab itu punya majelis musyawarah, itu rata-rata sesepuh-sesepuh. Tapi ada satu pemuda, yaitu Abdullah bin Abbas. Sehingga para sesepuh-sesepuh niku udah rada protes ngene Umar bin Khattab. Iki cah enom kok dadi napa majelis syura iki. Anak-anakku lho sak umurane Abdullah bin Abbas kuwi ra melu mrene. Kemudian oleh Umar bin Khattab
dites dengan penafsiran surat An-Nasr. Sesepuh niku dites sedaya. Apa penafsiran kalian tentang surat An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath. Rata-rata menafsirkan secara tekstual. Islam ini sekarang sudah jaya, sudah banyak pertolongan, sudah banyak kemenangan. Banyak yang masuk Islam secara berbondong-bondong. Namun ternyata Abdullah bin Abbas ini menafsirkan surat ini secara kontekstual. Ketika datang pertolongan Allah, ketika Islam sudah banyak yang masuk ke dalamnya secara berbondong-bondong, berarti ajalnya Nabi sudah dekat. Setiap Nabi itu ketika sudah banyak pengikutnya, niku berarti tugasnya sudah selesai. Nabi sedaya Nabi nek tugasnya pun rampung, niku berarti keri dipundhut kalih Gusti Allah. Di antara seluruh majelis surahnya Umar bin Khattab ini, yang punya penafsiran seperti itu hanya Abdullah bin Abbas. Mencah nom niku tok. Kemudian Umar bin Khattab, aqulu kama qulta. Aku punya pemahaman seperti pemahaman kamu. Nah, ketika turun surat An-Nasr ini, Rasulullah mentakwil Quran tersebut sehingga menggunakan ayat terakhir dari surat tersebut untuk bacaan rukuk dan sujud. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Ma sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullah." Tidak pernah Rasulullah itu salat setelah turunnya ayat ini, surat An-Nasr ini, illa yaqulu fiha, kecuali Rasulullah berdoa di dalam sholatnya dengan kalimat subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Jadi di akhir hayatnya setiap Nabi rukuk dan sujud selalu membaca bacaan ini, baik ketika rukuk maupun ketika sujud. Bacaan yang ketiga ketika rukuk ataupun sujud adalah subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Hadisnya juga diriwayatkan oleh Ibu Aisyah radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Rasulullah itu biasanya ketika rukuk dan sujudnya beliau membaca subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Pendek ya. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Namun pinten kalimat itu? Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Namun 5 kalimat. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Apa? Nek terawih apa? Bacaan sedah terawih niku malah mboten enten niku. Jenengan buka di penjelasannya Majelis Tarjih juga ada. Di Suara Muhammadiyah insyaallah ada tentang bacaan setelah terawih niku, tidak ada riwayat hadisnya. Nggih. Zaman biyen. Niku zaman saiki gitu sih dadi nggo. Mungkin HP ini dereng saged dibuka wonten niku Pak. Insyaallah niku beberapa doa yang bisa dibaca ketika rukuk maupun sujud. Untuk pembahasannya insyaallah kita cukupkan. Mau enten pertanyaan Itu loh tadi itu yang bacanya dalam
sujud sama baca Nabi Muhammad tadi, rukuk sama sujud kok sama subhanaka atau Dan ini kan beda ini. Nah, yang ini yang beda hanya yang subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal azim. Sedangkan yang lain ini sama. Yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli sama. Hadisnya juga seperti itu. Nek ditekokke kok padha, nggih hadise ngoten niku. rukuk sama sujud sama. Nggih. Nah, ketika bacaan itu ajeng kleru mboten kleru niku. Ajeng pas rukuk dibaca sujud dibaca rukuk mboten napa-napa kalau bacaannya seperti itu. Nggih. Baik subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh sama yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Hanya di Muhammadiyah itu kebanyakan diajarkan bacaan yang kedua. Yang kedua itu yang sama rukuk sama Yang sujud. sama di Muhammadiyah dulu begitu. Oke, yang subhanakallahumma niku. Oke. Zaman sekolah pun enten itu. Zaman sekolah dulu juga ada. Pas. Oke. Pas sekolah-sekolah ini insyaallah itu juga diajarkan yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Kalau kebanyakan kawan-kawan saudara kita yang NU itu biasanya ambil yang hanya satu itu bacaan. Yeah. Tapi kalau di Muhammadiyah diutamakan yang kedua tadi. Kedua yang sama. Sehingga kadang ada anak-anak kita, siswa kita itu ada yang mungkin belum diajarkan itu dua-duanya. Yeah. Kebanyakan hafalnya. Sangat kula dulu itu penjelasannya sekian Ustaz Darussalam niku bukan itu yang lebih diutamakan tapi yang dipilih di majelis tarjih. Jadi beda antara mana yang lebih utama kali mana yang dipilih niku beda. Yang dipilih ditulis oleh majelis tarjih niku yang bacaan yang kedua, yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Bukan maksudnya terus bacaan niku yang lebih utama niku mboten, tapi niku yang dipilih dan yang ditulis di himpunan tarjih. Tapi yang utama ini. Yang utama mboten enten, pokoknya dua-duanya diperbolehkan. Tanawwu, ikhtilaf tanawwu niku perbedaan yang sifatnya niku ragam. Jadi pas subuh jenengan pilih maca niku, mungkin pas zuhur pilih maca sing sijine, mungkin pas asar sing sijine milih nggih monggo. Sama-sama diperbolehkan. Kalau kesahihan hadisnya semuanya sahih. Berarti kan dulu Nabi itu juga begitu, artinya bacanya orang mengikuti terus gitu. Suatu saat baca ini yang pertama, baca yang kedua, akhir-akhir hayatnya itu baca yang kedua tadi. Tapi sebelumnya kan ya baca itu karena periwayat. Seperti juga dengan doa iftitah tidak hanya Allahumma baik saja. Oke, doa iftitah juga banyak. Doa iftitah niku masuknya di sunnah salat. Dan ini mungkin insyaallah doa iftitahnya pembahasannya setelah selesai wajib salat, bahasan kita insyaallah sunnah salat. Setelah sunnah salat insyaallah yang diperbolehkan di dalam salat terus pembatal salat insyaallah. Muga-muga nggih saged jelas semuanya. Kemudian lalu tambahan ini sebagaimana apa ya pemahaman kita dikala sholat itu salah sujud. Saya tadi berdoa itu paling tidak itu mengikuti imam, jangan sampai mau memilih sujud kesuwen. Biasanya sujud. Ini kita tetap mengikuti imam. Kadang ya imamnya itu siapa itu. Kadang ada imam itu yang sujud akhirnya itu lama, ada yang biasa kan itu. Sehingga kan mungkin imam yang sujud akhirnya itu agak lama ya mereka berdoa agak lama kan. Dan sampai untuk suwe banget suwe kan itu. Yang jelas jangan sampai mendahului imam, tidak boleh.
Terus nanti sekul buka. Seperti tadi si siapa? Putranya Dewarjono ini dikoreksi nanti ya. Jadi imamnya ruk takbir, saya malah wis takbir sih. Kan itu anak, itu kan perlu kita betulkan itu. Ojo nanti wong tua melu-melu bocah itu. Anak dewasa. Tadi saya sempat memperhatikan kan, sehingga hal-hal yang ini perlu kita ngandani Allah. Jangan sampai walaupun anak itu perlu hati-hati ngandani anak. Gue ndak jadi seleco ya. Sholat angel. Ini jangan sampai. Moga yang komen lagi. Nek wonten malih pertanyaan. Nek saged dijawab nggih dijawab, nek kula mboten saged nggih di sahur minggu ngajeng. Doa sujud sahwi itu Doa sujud sahwi niku dikembalikan kepada hukum bacaan sujud, hukum asalnya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Bacaan sujud sahwi niku dikembalikan ke hukum asalnya sujud, yaitu bacaan sujud. Sing sujud sahwi ini ada ke? Sing subhana man yana balayasmu itu memang bacaan sujud sahwi itu gimana? Kalau malah dereng belajar tentang itu, yang saya pelajari sujud sahwi itu bacaannya sama seperti sujud. Coba mungkin kita lihat referensinya yang lain tentang bacaan yang tadi. Kalau malah dereng Subhana man yana balayasmu. dia mungkin dicari bacaannya itu. Nek kula malah dereng ngertos. Nggih, Pak menawa kula memang dereng ngertos tentang itu, mungkin kita cari. Tapi yang saya tahu bacaan sujud sahwi itu dikembalikan ke hukum asalnya sujud. Adapun bacaan yang tadi, nah mungkin kita cari referensinya oleh. Terus tambahan lagi ini itu kejadian kemarin itu mungkin jamaah itu harus di sholat berjamaah itu harus di makmum itu harus dibahas dulu gitu. Jikalau kita masbuk itu datang belakangan itu ya. Kemarin jadi ada yang modelnya dedak ngenteni. Ini diingatkan semuanya, khususnya jamaah Boeing ini. Itu jangan sampai terjadi begitu, nggak usah ngenteni ngadeg gitu. Jadi kadang malah dadak ngenteni neng lawang, wah kayak tahiyat, langgung. Jangan sampai. Kemarin ada yang makmum itu modelnya begitu, atau dia ikut apa duduk ngenteni. Makanya harus ikuti yang kan. Ada kan kita datang takbir dulu, baru mengikuti. Tapi nggak dihitung. Ya udah dihitung. Nggak dihitung satu rakaat kan gitu. Terutama tetap mengikuti sedapatnya, nggak usah ngenteni apa ya tahiyat rampung, tahiyat awal atau sujud rampung. Pokoknya begitu datang takbir. Kalau posisinya sujud ya ikut langsung sujud, tapi tidak termasuk rakaat. Ini ya untuk kita semuanya. Ini menguatkan saja. Ini tambahan saja. Insyaallah niku riyen nanti kita jelaskan tentang ketika jenengan masbuk niku ada dalilnya wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu. Apapun posisi imam yang kalian jumpai maka ikutilah. Jadi umpamanya imam posisi ruko, langsung ikut imamnya ruko. Ketika imamnya posisi sujud, langsung jenengan ikuti sujud. Mboten perlu nunggu ketika imamnya sudah posisi berdiri. Nah, ini nembe kula bukakan tentang doa ketika sujud sahwi. Memang sebagian ulama ada yang menjelaskan doa subhana
man la yanamu wa la yashu. Ini dinukil oleh Imam An-Nawawi di kitab Raudhatul Talibin. Namun kalau riwayat hadis yang disumberkan dari Rasulullah niku tidak ada. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan qauluhu sami'tu ba'dal a'immah yahki annahu yustahabbu ay yaqula fihima subhana man la yanamu wa la yashu ai fi sajdatai sujud. Aku telah mendengar sebagian ulama menceritakan tentang dianjurkannya bacaan subhana man la yanamu wa la yashu ketika sujud sahwi pada kedua sujudnya. Fakultu lam ajid lahu aslan. Ibnu Hajar mengatakan aku tidak menjumpai sumbernya sama sekali. Kalau riwayat yang dinisbatkan ke perbuatannya Rasulullah, kalimat subhana man la yanamu wa la yashu niku mboten enten riwayat hadisnya sama sekali. Niku hanya anjuran dari ulama, ijtihadnya ulama. Namun kalau riwayat hadisnya tentang bacaan tersebut niku mboten enten. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sehingga yang lebih masyhur di kalangan para ulama yang dan lebih dipilih oleh mayoritas ulama, bacaan sujud niki dikembalikan ke bacaan biasa ketika sedang sholat, seperti subhana rabbiyal a'la niku atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ternyata enten, memang enten yang menjelaskan yang pakai bacaan subhana man la yanamu wa la yashu. Itu sumbernya dari penjelasannya Imam An-Nawawi. Tapi penjelasannya Imam An-Nawawi ini langsung dibantah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa periwayatannya itu tidak ada sumbernya. Sehingga sing kula ngerteni memang bacaannya lebih ke bacaan aslinya sujud niku. Insyaallah ngaten. Kadang kesalahan kadah kurang kula nyuwun pangapunten. Kita tutup kanthi osan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.